Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya juga orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman 5 cara mengatasi penghasilan kecil. Kita bisa mencoba beberapa strategi ya, seperti membuat anggaran, memprioritaskan kebutuhan, menghemat pengeluaran, dan mencari penghasilan tambahan, dan juga berinvestasi dalam pendidikan keuangan. Yang pertama, buat anggaran keuangan yang jelas. Catat pemasukan dan pengeluaran. Buat daftar semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari ya. Ini akan membantu kita melihat dari mana uang kita berasal dan kemana saja uang itu pergi. Tentukan tujuan keuangan. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, seperti membeli rumah, kendaraan, atau mempersiapkan dana pensiun. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan dan kendalikan keinginan. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Fokus pada kejenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Kurangi pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting. Hindari utang konsumtif. Hindari utang yang tidak perlu, terutama utang dengan bunga tinggi yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Yang ketiga, hemat dan kurangi pengeluaran. Gaya hidup sederhana, misalnya memasak sendiri ya teman-teman, menggunakan transportasi umum, dan memanfaatkan promo saat belanja bisa menjadi dan berhemat yang efektif. Manfaatkan diskon dan promo. Manfaatkan diskon, kupon, dan promo yang tersedia saat berbelanja ya teman-teman, seperti ya di mall-mall atau di supermarket gitu ya. Kalau ada promo diskon itu kita harus cepat-cepat untuk berbelanja ya teman-teman. Kurangi pengeluaran yang pendek yang tidak perlu. Matikan lampu saat tidak digunakan. Kurangi pemakaian makan di luar. Maksudnya itu kita makan di luar ya, kita harus kurangi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sekali-sekali kita makan di luar, kita makan sama keluarga di luar, tapi jangan tiap hari ya teman-teman, untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, karena masih banyak kepentingan yang lain ya teman-teman. Yang keempat, cari penghasilan tambahan. Pekerja sampingan. Pertimbangan untuk mencari pekerjaan sampingan atau pekerjaan penuh waktu untuk menambahkan penghasilan usaha kecil. Mulai usaha kecil-kecilan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Misalnya menjual makanan ringan, mendirikan hipan, atau menawarkan jasa tertentu. Ya, kita bisa usaha kecil-kecilan di rumah ya teman-teman, seperti membuat keripik, peyek gitu dengan atau home industri, produksi di rumah kecil-kecilan gitu ya teman-teman, membuat kue gitu. Kita bisa menjualnya di toko-toko atau menjajakannya atau menitipkannya di warung-warung terdekat ya teman-teman. Memanfaatkan keterampilan. Jika kita memiliki keterampilan khusus seperti menulis desain, atau pemrogram,
kita bisa menawarkan jasa tersebut secara online. Ya, kita harus memiliki keterampilan khusus ya, yaitu seperti menulis desain atau pemrograman, itu yang kita miliki. Ya kalau nggak punya keterampilan kayak gitu ya nggak apa-apa teman-teman. Kita cuma bisa menawarkan jasa tersebut ya secara online gitu. Kalau kita mempunyai keterampilan, ya kalau nggak mempunyai keterampilan ya nggak apa-apa ya, tapi diusahakan ya kita itu harus mempunyai keterampilan. Yang kelima, berinvestasi dalam pendidikan keuangan. Pelajari literasi keuangan. Tingkatkan pemahaman kita tentang cara mengelola keuangan dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar dari sumber online. Ya kita harus mempunyai tingkat pemahaman tentang cara mengelola keuangan dengan cara kita mengikuti seminar-seminar atau belajar dari sumber online ya teman-teman. Kita itu harus berinvestasi dalam pendidikan keuangan supaya kita dalam mengarungi hidup berumah tangga ini meskipun penghasilan kecil, kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya, yaitu konsultasi dengan ahli. Jika perlu konsultasi masalah keuangan kita dengan perencanaan keuangan yang terpercaya, kita harus mempunyai konsultasi kepada seseorang ya yang pintar mengelola keuangan. Gimana cara mengatasi masalah keuangan, dengan cara apa kita bisa mengatasi keuangan dalam keluarga gitu ya teman-teman. Itulah 5 cara untuk sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.